Halo sahabat Indozone. Für richtig hältst und du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. Adolf Hitler dikenal sebagai pemimpin Nazi yang sangat kejam dan berdarah dingin. Pria kelahiran 20 April 1889 Austria ini merupakan seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi pada tahun 1934 hingga 1945. Hitler begitu disegani dan menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Ia bertanggung jawab atas pembunuhan 11 juta orang, termasuk pembunuhan massal terhadap 6 juta orang Yahudi. Namun siapa sangka, Hitler bukanlah satu-satunya orang yang paling sadis pada masa itu. Masih ada beberapa anggotanya yang tak kalah kejam jika dibandingkan dengan Hitler. Siapa saja? Episode kali ini, Indozone akan membahas anggota Nazi paling sadis dan kejam selain Adolf Hitler yang kamu harus tahu. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Dan push notification button biar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya. Ilse Koch. Wanita yang lahir di Dresden pada 22 September 1906 ini sering membunuh tahanan yang memiliki tato di tubuh yang menurutnya menarik untuk dijadikan koleksi. Ia juga sangat bersemangat mengirim anak-anak ke kamar gas, bahkan memaksa para tahanan melakukan adegan seksual yang tak biasa demi kepuasannya. Ia divonis pidana seumur hidup dengan dakwaan pelanggaran hukum pada tahun 1951. Ia pun merasa depresi dan memutuskan bunuh diri di selnya dengan menggunakan spray yang dipilih pada tanggal 1 September 1967. Odilo Globosnik. Odilo Globosnik merupakan seorang eksekutor dan validator. Ia telah mengeksekusi sekitar 500.000 orang di Warsaw Ghetto dan Bialystok Ghetto. Para tahanan yang menurutnya memiliki fisik yang kuat tidak dibuat mati, melainkan dipekerjakan dengan tidak manusiawi. Mereka dibuat kelaparan dan akhirnya mati secara perlahan. Pria yang lahir pada 21 April 1904 itu ditangkap oleh tentara Inggris pada tanggal 31 Mei 1945 di Austria. Namun, saat akan diinterogasi, Globosnik ditemukan tewas bunuh diri dengan menelan pil cyanida. Heinrich Himmler. Heinrich Himmler lahir pada 7 Oktober 1900 di München, Jerman. Pada awal 1920-an, Himmler langsung bergabung dengan Partai Nazi. Ia merupakan otak dari pemusnahan massal ras Yahudi yang dilakukan Adolf Hitler. Himmler merupakan administrator berdarah dingin yang kejam, cekatan, dan setia mengabdi kepada Hitler. Ia memiliki keinginan yang kuat untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Namun sayangnya, sikap gegabah Hitler dalam membuat keputusan militer membuat Himmler mengkhianati Hitler. Saat itu, Himmler bernegosiasi dengan sekutu di front barat. Ia kemudian menjadi buronan SS dengan menyamar. Tetapi usahanya sia-sia. Ia ditangkap oleh tentara sekutu. Pada 23 Mei 1945, Himmler ditemukan tewas bunuh diri dengan menelan kapsul cyanida. Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich awalnya adalah pelindung Bohemia dan Moravia dari tahun 1941 hingga 1942. Ia juga merupakan kaki tangan Heinrich Himmler dari tahun 1939 hingga 1942. Pada Agustus 1940, Heydrich kemudian diangkat menjadi petinggi Interpol di Jerman. Selama menjabat, ia memberikan banyak sekali ide mengerikan untuk bangsa Yahudi. Salah satu ide sadisnya adalah pengusiran semua ras Yahudi dari Jerman dengan pemusnahan massal. Ia mengatur regu pembunuh yang membunuh hampir 1 juta orang Yahudi Soviet dan Polandia. Karena aksinya, ia akhirnya diserang oleh agen rahasia Ceko. Ia kemudian meninggal dunia karena banyak luka di tubuhnya. Adolf Eichmann. Adolf Eichmann merupakan pelaksana tugas dari Reinhard Heydrich. Ia mengatur deportasi massal orang Yahudi ke dalam kamp pemusnahan milik Nazi. Ia mempelajari bahasa Ibrani, budaya, agama, dan segala hal yang berbau Yahudi dengan tujuan untuk melenyapkan Yahudi. Eichmann kemudian berhasil memanipulasi orang Yahudi agar mau meninggalkan wilayah dan harta mereka.
Saat kejayaan Hitler runtuh, Eichmann akhirnya ditangkap oleh Mossad di Argentina. Ia kemudian dieksekusi mati dengan cara digantung pada tahun 1962. Dari beberapa cerita yang dibahas, benar-benar mengerikan ya sahabat Indozone. Kalau pendapat kamu gimana? Coba kasih tahu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat like dan subscribe, karena masih banyak hal menarik lainnya yang kamu harus tahu.